Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks, di mana nanti matriks ini sangat-sangat penting ketika kita mulai membicarakan tentang beberapa metode machine learning yang akan kita pelajari. Misalnya mungkin pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang simple linear regresi dan multiple linear regresi, di mana komponen matriks yang paling dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah A inverse. A inverse inilah yang menjadi roh dari menyelesaikan masalah-masalah di semua urusan tentang machine learning. Untuk itu kali ini kita akan membicarakan tentang matriks. Matriks ini akan kita bahas dari matriks 2x2, 3x3, determinannya berapa, adjointnya berapa, kofaktornya berapa, minornya berapa, dan seterusnya. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang matriks 2x2 dan determinannya. Seperti yang kita tahu di sekolah menengah atas, bahwa matriks 2x2 adalah suatu matriks yang terdiri atas 2 kolom dan 2 baris. Jadi ada 2 kolom. Ini ada 2 kolom. 1, 2, dan ada 2 baris. Gitu ya. Sehingga kita beri nama A11 artinya baris. Ini adalah baris kolom. Baris ke-1 kolom ke-1. Baris ke-1 kolom ke-2. Baris ke-2 kolom ke-1. Baris ke-2 kolom ke-2. Berapakah nilai determinannya? Maka kita dapat melihat bahwa nilai determinan dari matriks 2x2 adalah kita membuat notasi, yaitu positif, di mana positif ini didapatkan dari kovariannya. Ini didapat dari kovarian. Nanti kita akan melihat kovarian itu apa. Jadi selalu diawali dengan positif, di mana A11 kali A22 dan dikurangi. Jadi setelah positif menjadi negatif. Negatif A12 kali A21. Sehingga determinan untuk matriks 2x2 adalah A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini kita ngebahas apabila terjadi matriks yang kita hadapi itu bukan 2x2, tapi mungkin 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Karena di machine learning itu kecil kemungkinan kita menghadapi matriks 2x2. Kebanyakan dia di atas 4x4, 5x5, dan seterusnya. Sehingga untuk mendapatkan determinan dari A, dari matriks A, di mana matriks A itu merupakan n kali n, maka dirumuskan dengan I sama dengan 1 sampai ke n, A IJ
CIJ, di mana C di sini adalah berhubungan dengan kovarian I kali J. CIJ sama dengan -1, ini menyatakan baris, dan J menyatakan kolom. MIJ di sini menyatakan minor dari matriks itu sendiri. Gitu ya. Lanjut. Nah, sehingga tujuan utama dari perhitungan matriks adalah untuk mendapatkan inverse matriksnya. Ini adalah tujuan utama dari perhitungan matriks. Nah, jadi kita harus tahu determinannya berapa, dan kita harus tahu adjoint dari A. ADJ itu membacanya di mana adjoint A adalah kofaktor dari A yang ditranspos, di mana arti dari transpos itu adalah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Arti transpos ini baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, demikian juga sebaliknya. Sehingga untuk mendapatkan kovarian A seperti yang tadi C, ini CIJ adalah -1 baris ditambah kolom kali nilai minornya, matriks minornya. Nanti kita akan tahu gimana caranya menyelesaikannya di contoh soal berikutnya. Contoh, di sini ada matriks A 3 kali 3, di mana diberi simbol A11, A12, A13, demikian seterusnya, yang menyatakan bahwa yang pertama ini menyatakan baris, dan yang kedua menyatakan kolom. Ya. Nah, setelah itu bagaimana menentukan determinan dari matriks tersebut? Nah, kalau kita mempunyai A11, A12, A13 dan seterusnya, maka untuk menentukan nilai matriks determinannya, yang harus kita tentukan dahulu adalah menentukan nilai positif negatifnya dahulu. Nilai positif ini diketahui dari -1, I-nya adalah 1 ditambah 1. -1 pangkat 2 sama dengan 1, artinya positif. Yang ini juga demikian. Ini didapat dari -1 pangkat 1, dan ini adalah 2 ditambah 2. -1 pangkat 3 itu nilainya minus. Yang ini juga -1 pangkat bukan ini tulisnya. Jadi -1 pangkat I-nya adalah 1 ditambah 3, positif lagi. Nah, seandainya saya kepingin melihat yang ini, bagaimana mendapatkannya? Berarti -1 baris ketiga kolom ke-2, nilainya negatif lagi. Begitu seterusnya. Sehingga apabila kita ingin mencari nilai determinannya adalah dalam hal ini kita menentukan mau baris ke berapa yang akan kita pakai. Bisa silakan kalian mau baris ke 1, monggo. Mau baris kedua silahkan. Baris ketiga juga nggak masalah. Atau kalian ingin mencoba dalam bentuk kolom 1 silahkan, kolom 2 silahkan, kolom 3 silahkan. Untuk latihan kali ini kita menggunakan baris ke 1, baris ke 1 ya. Kita menggunakan baris ke 1. Seandainya
saya mengambil A11 sehingga untuk menentukan nilai determinannya kita ambil nilai positifnya di sini, kita taruh di sini. A11 kali nilai minor dari matriks ini M11. Jadi ini adalah minor dari M11. Jadi kita hapus yang ini, baris ke 1 dan kolom ke 1 kita hapus hingga keluar A22, A23, A32, A33. Karena yang kita ambil ada baris ke 1, kita lanjut dengan kolom selanjutnya. Kita ambil yang ini sehingga keluar, kita hapus baris ke 1 kolom kedua sehingga yang keluar adalah A21, A31, A23, A33. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya lagi, kita ambil A13, berarti kita menghapus kolom pertama, kolom ketiga dan baris ke 1. Sehingga yang kita ambil adalah A21, A22, A31, A32. Berarti kalau ini adalah minor M11, maka ini adalah minor dari M12. Dan ini adalah minor dari M13. Gitu ya. Paham ya di sini? Nilai positif negatif itu ditentukan dari sini. Positif kita ambil ke sini, kita taruh. Negatif kita taruh ke sini. Dan yang ini positif kita taruh di sini. Paham ya? Lanjut. Nah, nilai determinan ini harusnya dalam bentuk angka. Nah, gimana cara menentukan determinannya? Apabila kita sudah mendapatkan nilai determinan dari yang slide sebelumnya ini menjadi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat bahwa untuk mendapatkan determinan dari matriks 3x3 adalah A22, jadi A11 di sini, A11 dikali A22 kali A33 minus, ini buka kurung tutup kurung, minus A32 A23. Artinya apa? Bahwa nilai minornya ini, nilai minor harus dicari determinannya. Gitu ya. Jadi ini tadi kan minor, ini minor. Nilai minor ini harus dicari determinannya. Lanjut. Untuk yang A12 juga demikian. A12 kali A21 minus A33 dikurangi A23 kali A31. Demikian juga selanjutnya. Paham ya? Jadi A22 nilai minornya ini adalah nilai, ini adalah M11, ini M12 dan ini adalah M13. Nilai M11, 12, 13 ini kita cari determinannya, kemudian kita kalikan sehingga nanti keluar rumus determinannya seperti ini. Determinan A sama dengan bla 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 ini. Paham ya? Kita lanjut. Nah, sehingga kalau tadi kita bicara tentang M11, M12, M13, maka kita harus mencari tahu tentang nilai kovarian dari matriks 3x3. Maka kovarian A itu bisa kita tulis sebagai M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33.
M ini artinya adalah minor. Seperti yang saya bilang, M itu artinya adalah minor. Nilai ini harus dicari nilai determinannya. Sehingga bisa kita tulis, kalau kita punya contoh soal seperti ini, misal contoh soalnya adalah kita punya matriks 4, 28, 215, 324. M satu-satunya berapa? Maka 15. Kenapa? Karena kita menghilangkan baris pertama. Jadi kita menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Ini artinya M11. Keluarnya 1524. Gitu ya. Bagaimana dengan M12? Berarti kita menghapus di sisi baris pertama. Kita menghapus baris pertama, kolom kedua. Sehingga M12 yang didapatkan adalah 2, 5, 3, 4. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan M13? Artinya kita akan menghilangkan baris ke-1, kolom ketiga. Sehingga nilai dari M13 adalah 2, 1, 3, 2. Gitu ya. Sehingga nilai kofaktornya adalah, karena kofaktor itu rumusnya adalah kofaktor dari 1, itu artinya -1 I plus J dari minor 1, di mana kalau K ini ada K11 berarti I sama dengan 1, J sama dengan 1. Sehingga tertulis I adalah 1, J-nya adalah 1, dan ditaruh nilai minornya ke sini. Untuk K12 berarti baris ke-1, kolom kedua, minornya kita masukkan ke sini. Demikian juga ini baris ke-1, kolom ketiga, minornya. Sehingga nilai determinannya adalah A11 kali K11, A12 kali K12, jadi ini adalah A11, ini adalah A12, dan ini adalah A13. Berarti A11-nya adalah 4 kali K11 ini, A12-nya adalah 2 kali K12, A13-nya adalah 8 kali K13. Yang ini. Paham ya dari sini? Sehingga didapatkan bahwa determinan A itu dimasukkan nilainya 4 kali -1, 1 plus 1, 1, 2, 5, 4, 2 kali -1, dan seterusnya. Sehingga yang didapat nilainya adalah -2. Paham ya dari sini? Lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari nilai kofaktornya. Kalau yang tadi kita bicara tentang determinan, sekarang kita bicara tentang kofaktor. Kofaktor dari matriks sebelumnya adalah matriks sebelumnya, di mana matriks sebelumnya adalah 4, 28, 215, 324. Maka kita harus mencari nilai kofaktornya, kofaktor dari A.
Untuk mendapatkan nilai kofaktor dari A, ini ada rumusnya. Jadi nilai minus 6 ini didapat dari minus 1 pangkat 2 1 kali 4 dikurangi 5 kali 2 minus 10 ya. Jadi keluarnya minus 6. Yang ini juga minus 1 pangkat 3 2 kali 4 8 dikurangi 15. Yang ini juga minus 1 pangkat 4 kali 4 minus 3. Ini minus 1 pangkat 3 8 minus 16. Yang ini minus 1 pangkat 4 32 dikurangi 24. Minus 1 pangkat 5 8 minus 6. Yang ini minus 1 pangkat 4 kali 10 minus 8. Yang ini adalah minus 1 pangkat 5 kali 20 minus 16. Yang ini adalah minus 1 pangkat 6 4 minus 4. Sehingga setelah semua angkanya didapat, kita tulis dalam bentuk kofaktor, yaitu minus 6, 7, 1, 8, minus 8, minus 2, 2, minus 4, 0. Kenapa nilai kofaktor ini sangat penting? Karena tugas kita adalah mencari A inverse. Seperti rumus sebelumnya, kita butuhnya A inverse. Jadi kita butuh determinannya dan adjointnya. Di mana adjoint itu kita harus mencari nilai kofaktornya. Cuma seperti itu. Kita butuh A inverse. A inverse butuh determinannya. Untuk mendapatkan determinan kita butuh adjointnya. Adjointnya didapat dari kofaktor. Lanjut. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan kofaktor A, kita harus mencari tahu bagaimana untuk mendapatkan adjointnya. Nah, padahal kalau kita tahu kofaktor A-nya kita dapatkan, sedangkan adjoint adalah transpose dari kofaktor A, maka yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Berarti yang 7 pindah ke 8, 8 pindah ke 7. Seperti ini. Kita lipat gitu. Kita lipat di sisi diagonalnya. Paham ya? Sehingga kita bisa menemukan A inverse sama dengan seperdeterminan A kali adjoint dari A. Sehingga kita dapatkan bahwa A inverse itu sama dengan 1 per minus 2, karena kita sebelumnya sudah mendapatkan nilai A inverse-nya adalah di ini. Kita dapat nilai A inverse minus 2, kita masukkan minus 2 kali minus 6, 8, 2, 7, minus 8, minus 4, 1, 2, minus 2, 0. Jadi nanti keluarnya adalah 3, minus 4, minus 1, minus 3,5, 4, 2, minus 0,5, 1, dan 0. Ini adalah nilai A inverse yang kita dapatkan. Nilai A inverse inilah yang sangat kita butuhkan dalam analisa machine learning. Paham ya? Jadi untuk saat ini kita hanya memahami tentang inverse,
Jadi nilai inverse inilah yang sangat kita butuhkan dalam menyelesaikan permasalahan dari machine learning. Nah, untuk selanjutnya ya, kuliah kita selesai. Sebenarnya cuman kita hari ini hanya ngebahas AI inverse, cuma ada tugas simple dan nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas mencatat, dimana saya minta kalian menyelesaikan permasalahan A, matriks A, dimana matriks A itu adalah 1, 2, minus 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Saya meminta untuk diselesaikan bentuk A inverse-nya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.